Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya amal soleh bisa kita kerjakan dengan baik dan bisa dikerjakan dengan sempurna. Dan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika matahari terbenam beberapa jam yang lalu, maka kita memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat, Allah pertemukan kita dengan malam-malam yang paling indah di bulan Ramadan, malam-malam yang paling mulia, malam-malam yang paling ditunggu, malam-malam yang dirindu oleh para aulia, para kekasih-kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama Rabbaniyin, para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu mereka, orang-orang saleh, para ahli ibadah. Bagaimana tidak malam-malam ini disikapi secara khusus oleh Sayyidul Anam, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh istri beliau radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi SAW itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang di luar 10 malam terakhir. Beliau begitu luar biasa, dan hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dan hadirin Allah muliakan, kalau Sayyidul Anam, kalau pemimpin umat manusia, kalau Nabi terbaik menyikapi malam-malam ini dengan begitu luar biasa, lalu bagaimana dengan kita? Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Ali bin Abi Thalib menyampaikan bagaimana Nabi SAW di 10 malam ini. Mereka mengatakan syadda mi'zarahu, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang beliau sebagai simbol beliau sungguh-sungguh dalam beribadah, totalitas dalam beribadah, dan tidak berhubungan suami istri karena beliau beriktikaf. Wa ahya lailahu, lalu beliau menghidupkan malam-malam di 10 malam ini. Wa aiqadha ahlahu, lalu beliau membangunkan keluarga beliau. Diriwayatkan bahwa beliau membangunkan keluarga besar beliau, dan ini juga praktek dari para sahabat, praktek dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini adalah malam-malamnya keluarga, ini konsolidasi keluarga, ini beribadah bersama, atmosfer yang tidak pernah dirasa di dimensi waktu yang lain, atau di waktu-waktu yang lain, atau di bulan-bulan yang lain. 10 malam terakhir adalah momentumnya orang-orang beriman. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, 10 malam ini harus kita sikapi dengan luar biasa, harus kita sikapi dengan spesial, harus kita sikapi dengan penuh antusias. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa memuliakan syiar-syiar Allah, itu menunjukkan takwa yang ada di dalam hatinya, dalam surat Al-Hajj ayat 32. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita memaksimalkan malam-malam ini, malam-malam yang hanya sebentar, hanya 10 malam, tidak lebih dan tidak kurang. 10 malam yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, 83 atau 84 tahun lamanya. Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita masih punya iman, mana mungkin kita tidak tertarik dengan malam ini? Kalau kita masih punya ketakwaan, mana mungkin kita memandang remeh malam ini? Dan Nabi SAW memerintahkan kita, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan khususnya Nabi mengatakan, taharrau lailatul qadar fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan malam ini adalah malam 21, malam ganjil yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, 83 tahun lebih, dan kita hanya diminta mencari dalam waktu 10 malam, hanya 10 malam atau 9 malam. Maka mana yang lebih, atau adakah yang lebih mudah daripada ini? Adakah yang lebih menyayangi kita dibanding Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Mannan. Kalau Allah perintahkan kita mencari 1 malam ini dalam 1 tahun penuh, maka seluruh orang berakal, seluruh pakar matematik mengatakan sangat layak.
satu tahun penuh kita disuruh begadang, kita disuruh qiyamul lail, kita disuruh ahya lailahu, kita disuruh menghidupkan malam 1 tahun penuh dengan mendapatkan pahala sebanyak lebih dari 83 tahun. Orang berakal mana yang mengatakan itu berat? Orang berakal mana yang mengatakan itu sulit? Orang berakal mana yang mengatakan itu rugi? 1 tahun, lalu Anda diberikan pahala ganjaran lebih dari 83 tahun. Kalau kita disuruh bekerja selama 1 tahun, lalu gaji kita 83 tahun, siapa yang mengatakan itu pekerjaan yang konyol? Siapa yang berani mengatakan itu pekerjaan yang susah? Siapa yang mengatakan itu pekerjaan yang ribet? Anda bekerja 1 tahun, lalu Anda akan mendapatkan gaji lebih dari 83 tahun. Mungkinkah Anda lewatkan itu? Kalau manusia menawarkan, kita tidak lewatkan. Kalau bos kita yang menawarkan, kita nggak akan lewatkan. Kalau corporate, kalau perusahaan besar yang menawarkan, kita nggak akan lewatkan. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana dengan Malik Yaumiddin? Bagaimana dengan Rabbnya surga dan Rabbnya neraka yang menawarkan itu kepada kita melalui lisan Nabi-Nya SAW? Nabi SAW mengatakan, taharraw lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Allah SWT nggak suruh kita mencari dalam 1 tahun. Walaupun kalau Allah perintahkan itu, kalau ada syarat itu, semua mengatakan itu sangat menguntungkan. Tapi Allah lebih pemurah daripada itu. Allah lebih sayang dibanding itu. Kalau Allah perintahkan kita mencari selama 6 bulan, itu pun sangat layak. 6 bulan Anda berjuang, lalu Anda mendapatkan gaji selama 83 tahun. Orang berakal mana yang mengatakan itu berat? Nggak ada yang berat. 83 tahun, hanya dengan 6 bulan. Semua mengatakan itu hal yang sangat menguntungkan. Tapi Allah nggak memerintahkan kita mencari selama 6 bulan. Kalau Allah SWT memerintahkan kita mencari selama 3 bulan, lalu kita mendapatkan pahala lebih dari 83 tahun, itu pun semua orang bakal mengatakan itu sangat mudah. Sangat mudah. Tapi Allah nggak perintahkan kita itu. Kalau Allah perintahkan kita mencari selama 1 bulan di Ramadan, itu pun sekali lagi sangat mudah. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita mencari hanya 10 malam. 10 malam saja. 10 malam. Dan disuruh mencari 10 malam di bulan Ramadan. Bulan di mana sufida syayatin. Syaitan dibelenggu oleh Allah Tabaraka wa taala. 10 malam di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya. 10 malam di bulan di mana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Lalu mungkinkah kita remehkan? Mungkinkah kita nggak tertarik? Mungkinkah kita mengatakan ini berat, ini sulit, kok susah banget, kok kok syariat seribet ini? Mana ada ribet, hadirin sekalian? Nggak ada ribet-ribetnya. Hanya 10 malam. Masa 10 malam nggak berhasil? Allah kasih kita 12 bulan. Allah kasih kita 300-an malam. Allah minta kita cari 10 malam saja. Allah minta kita cari 10 malam saja. Dari 300-an malam dalam 1 tahun. Pantaskah kita mengatakan ini susah? Pantaskah kita mengatakan ini berat? Pantaskah kita mengatakan ini sulit? Pantaskah kita memprioritaskan berbagai macam urusan dunia sehingga kita terlalaikan di 10 malam ini? Pantaskah kita memprioritaskan hal-hal duniawi yang kata Nabi SAW itu lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat? Hanya 10 malam, hadirin sekalian. 10 malam. Kita bisa cari dunia di malam-malam yang lain. Kita bisa cari di Syawal, kita bisa cari di Dzulqa'dah, kita bisa cari di bulan-bulan lain. Nabi Allah hanya minta, carilah 10 malam. Dan lebih spesifik, di malam-malam ganjil. Adakah alasan kita pada hari kiamat ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa Anda nggak mendapatkan Lailatul Qadar di tahun 1444 Hijriah? Apa argumentasi kita? Apa alasan kita? Apa hujah kita di hadapan Rabbul Alamin? Sesibukkah kita? Apakah kita lebih sibuk daripada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, kepala negara, pemimpin umat, panglima perang. Rasulullah SAW, hidupnya beliau dedikasikan untuk umat. Beliau punya keluarga besar, tapi masih bisa mencari Lailatul Qadar. Sesibuk itukah kita? Sepelik itukah kehidupan kita? Seberat itukah masalah-masalah kita? Ada yang lebih berat masalahnya dibanding Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, asyaddu nasi balan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Thumma salihin, thumma al-amthal fal-amthal. Lalu orang-orang soleh, lalu yang berikutnya, dan berikutnya. Artinya ujian kita nggak seberat Rasulullah SAW. Ujian kita nggak seberat para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ujian kita tidak seberat para orang-orang soleh, para tabi'in, para tabi'in. Kalau mereka bisa menyelesaikan di 10 malam terakhir, ada yang 2 kali khatam, ada yang 1 hari khatam, dan seterusnya. Lalu apa yang menyebabkan kita gagal kalau bukan kekurangan iman kita, kekurangan ketakwaan kita,
dan kekurangan perasaan butuhnya kita terhadap amal soleh. Hadirin Allah muliakan, kita nggak sesibuk mereka, kita diuji tidak sepelik mereka. Maka pertanyaannya, apa alasan kita ketika Allah tanya pada hari kiamat? Hanya 10 malam. 10 malam. Lalu semua akan berakhir. Ayyama ma'dudat. Beberapa hari yang terhitung. Kalau 20 hari yang lalu, 20 hari ke belakang, itu sangat cepat. Sangat cepat. Seakan-akan baru kemarin kita mendengar bahwa hilal itu terlihat. Seakan-akan baru kemarin kita buka puasa untuk pertama kali. Dan tadi, waktu maghrib, kita sudah masuk ke malam ke-21. Kalau 20 hari pertama sangat cepat, lalu bagaimana dengan 10 hari ke depan? 10 hari ke depan adalah waktu yang sangat cepat. Jadi nggak ada alasan untuk taksir, nggak ada alasan untuk lalai, dan kita akan kesulitan mencari hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian Allah muliakan, maksimalkan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan. Yang jadi masalah bukan karena kita punya kesibukan, yang jadi masalah kita kurang minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Yang jadi masalah kita kurang membaca la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita baca, kita kurang meresapi kalimat tersebut. La haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kalau ganjaran yang lebih besar daripada 83 tahun itu tidak bisa mengetuk hati kita, maka dengan cara apa lagi hati kita terketuk? Kalau ganjaran selama lebih dari 83 tahun itu tidak bisa meluluhkan hati kita, lalu dengan cara apa lagi hati kita luluh? Hadirin Allah muliakan, ini Ramadan, ini bulannya rahmat, bulannya keberkahan, ini momentum untuk kita berubah dan untuk kita totalitas. Oleh karena itu, jamaah sekalian, memanfaatkan 10 malam ini. Tidak ada alasan, semua bisa melakukan. Dan sebagian ulama mengatakan, setiap orang yang mengerjakan amal soleh di 10 malam ini, dia akan punya nasib, dia akan punya bagian dari Lailatul Qadar. Apa alasan kita gak mendapatkan? Gak ada alasan. Kecuali karena kelalaian, kecuali karena meremehkan, kecuali karena tidak serius, kecuali karena kurang minta pertolongan, kecuali karena kurangnya cinta kita kepada Rabbul Alamin. Adapun hal teknis, gak ada alasan. Oleh karena itu, sekali lagi, semangatlah jamaah sekalian. Dan yang kedua yang ingin saya ingatkan bahwa ini adalah 10 malam yang sangat intimate dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah 10 malam yang harusnya spesial antara kita dengan Rabbul Alamin. Kita tahu bahwa di antara amalan yang ditekankan di 10 malam ini adalah i'tikaf. Dan i'tikaf adalah berkhalwat kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, pada zaman Nabi SAW, beliau pakai tenda dan beliau masuk ke tenda beliau dan beliau tidak keluar kecuali untuk mengerjakan sholat 5 waktu atau hajat beliau. Ini menunjukkan bahwa 10 malam ini adalah waktunya kita memiliki waktu khusus dengan Rabb kita, memiliki waktu khusus dengan pencipta kita, memiliki waktu khusus dengan zat yang begitu baik dengan kita, memiliki waktu khusus dengan Ar-Rahman, memiliki waktu khusus dengan Ar-Rahim, bermunajat secara khusus dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, dan sesuai dengan kondisi kita. Mungkin kita nggak bisa itikaf, tapi masa sih kita nggak punya waktu walaupun beberapa saat saja di malam-malam ini untuk duduk, untuk bersimpuh, lalu kita nikmati munajat kita kepada Rabbul Alamin. Kita sebutkan nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb, maka ceritakan. Kita tumpahkan seluruh masalah kita kepada Rabbul Alamin. Bukankah Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menyampaikan, aku hanya mengadu kesulitanku dan kesedihanku hanya kepada Rabbul Alamin. Ini malam-malam yang sangat spesial, hadirin sekalian. Tidakkah masa kita nggak punya waktu untuk meresapi permohonan ampun kita kepada Rabbul Alamin, permohonan ampun kita kepada Rabbul Alamin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun dan menyukai segala ampunan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah.
Inilah waktunya kita meresapi istighfar kita. Ketika kita mengucapkan astagfirullah wa tubu ilaih, astagfirullah wa tubu ilaih, dan resapi betapa dosanya kita selama 1 tahun ini, betapa banyak aib kita pada 1 tahun ini, betapa kurang maksimalnya kita sebagai hamba pada 1 tahun ini, betapa lalainya kita sebagai hamba pada 1 tahun ini, betapa banyaknya kita buang-buang waktu pada dalam waktu 1 tahun ini khususnya, betapa banyaknya kita melakukan kesalahan khususnya pada 1 tahun ini. Belum lagi kalau kita kembali hitung mundur pada saat kita balik lalu angkatlah permohonan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan hanya sebuah lisan yang bergerak, bukan hanya sebuah lisan yang bertutur, bukan hanya sebuah lisan yang berucap, tapi permohonan ampun dari lubuk hati yang paling dalam, hati yang mengetahui betapa rendahnya dia, hati yang menyadari betapa hinanya dia, hati yang menyadari betapa inkonsistennya dia selama ini. Lalu klimaksnya adalah dia minta ampun kepada Allah SWT. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin Allah muliakan, berkholwat kepada Allah SWT adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh para aulia, orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ada waktulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita bisa curhat berjam-jam dengan teman kita, dengan sahabat kita, padahal mereka nggak bisa kasih solusi apa-apa, mereka nggak bisa memberikan jalan keluar dari masalah kita, tapi kita bisa anteng, kita bisa tenang, kita bisa sabar berbicara dengan mereka. Lalu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di hadapan Rabb yang mengatakan kalau ia menginginkan sesuatu, ia tinggal mengatakan kun fayakun. Mana munajat kita, mana curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana cerita-cerita kita tentang masalah-masalah kita, mana permohonan kita, mana proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekeras itu ke hati kita sehingga kita nggak tertarik untuk berbicara, nggak tertarik untuk munajat, tidak tertarik untuk curhat dengan As-Sami'ul Basir. As-Sami'ul Basir. Ada banyak istri atau ibu-ibu sekalian yang sebel ketika mereka mulai bicara lalu suaminya meninggalkan mereka dengan tidur lelapnya. Rob kita nggak tidur jamaah sekalian. Rob kita tidak ngantuk, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ia tidak ngantuk dan ia tidak tertidur. Tapi mana lisan yang fasih menceritakan masalahnya di hadapan makhluk itu? Lalu kemana lisan itu di hadapan Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah As-Sami'? Bukankah Allah Al-Basir? Bukankah Allah Al-Alim? Bukankah Allah fa'alu lima yurid? Allah bukan hanya mendengar, Allah bukan hanya melihat, Allah bukan hanya maha mendengar, tapi Allah juga mampu melakukan apa yang nggak dimampui oleh makhluk-makhluknya. Kenapa kita bisa cerita di hadapan makhluk yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa kasih solusi? Bahkan yang lebih lucunya lagi, seringkali kita menceritakan masalah kita di hadapan seseorang yang sebenarnya dalam lubuk hatinya hasad kepada kita, benci sama kita, serigala berbulu domba yang menikam dari belakang. Tapi Rob yang la yukhliful mi'at, yang tidak pernah menyelisih janjinya, Rob yang selalu menjanjikan kebaikan kepada kita, Rob yang selalu memberikan segala kenikmatan kepada kita. Mana munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita nggak bisa bermunajat di 10 malam ini, di waktu kapan lagi kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebutkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Maka sebutkanlah sebagian. Sebutkanlah yang benar-benar berarti. Bukankah hadirin yang banyak di antara kita dulu punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang rendah, punya masa lalu yang hina, punya masa lalu yang nakal, punya masa lalu yang bandel. Dan kalau Allah hukum kita, sangat pantas kita mendapatkan hukuman tersebut. Tapi apakah Allah hukum kita? Enggak. Allah kasih hidayah kepada kita. Allah bukan menghukum kita, Allah bukan mengadab kita, Allah bukan mencampakkan kita. Allah memberikan hidayah kepada kita. Yang mungkin di antara kita gak pernah minta itu dengan lisannya. Tapi Allah maha memberi, Allah maha penyayang. Allah masih kasih kesempatan kepada kita. 10 malam ini jamaah sekalian, bangun hubungan yang kuat dengan Rabbul Alamin. 10 malam ini jalani dengan sebuah keyakinan, jalani dengan sebuah harapan. Ini bukan sekadar menjalani, ini tentang imanan wahtisaban. Bukankah Nabi SAW bersabda, man qama lailatal qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, iman karena yakin kepada Allah, karena beriman kepada Rabbul Alamin, wahtisaban dengan penuh harapan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat,
Kita bukan hanya dituntut menjalani malam-malam ini dengan begitu saja. Enggak. Orang-orang beriman semangat di 10 malam ini. Orang-orang beriman punya harapan di 10 malam ini. Orang-orang beriman senang dengan 10 malam ini. Bagaimana tidak senang? Malam-malam ini menawarkan ampunan kepada dia. Dia yang pendosa. Dia yang banyak kekurangan. Dia yang banyak kekhilafan. Ada yang lebih menyenangkan dari orang-orang beriman dibanding dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah syiar di malam-malam ini adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni? Bukankah itu harapan, hadirin? Bukankah itu keceriaan? Bukankah itu kebahagiaan? Oleh karena itu hidupkanlah malam-malam ini dengan imanan wahtisaban. Bukan hanya sekedar menjalani begitu saja, tapi harus ada iman dan harus ada semangat, harus ada spirit, harus ada harapan, mengharapkan apa yang Allah janjikan kepada kita. Dan ingatlah selalu bahwa selalu ada jalan bagi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasdukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.